wabarakatuh. Salam. Bapak sekalian, karena ini nanti rencananya mau real dengan cepat, jadi saya harap kopi dulu, ngopi dulu, setelah itu kita press lagi, kita akan berdebatnya. Ya, persilakan untuk kopi break dulu, setelah itu nanti kita kembali akan kita lanjutkan untuk aplikasi secara cepat bagaimana mempersilakan CPAPT hingga membuat belajar. Dipersilakan Bapak Ibu. Kopi. Monggo. sebelum nanti ada kita pandemi lagi.
Something like that. Pelaksanaan itu komisi giling. Nah, ini sebenarnya pengurangan kan, pengurangan. Sampai pagi tadi, ternyata ini komisi melanjutkan kader itu kan, nggak apa-apa kalau hanya nah, tahun depan harus ya.
22 nomor 16. Kemudian nanti silakan dibandingkan dipelajari dengan Permendikbud yang KTSP yang lama tahun 2013, standar proses, tentang standar proses yang sudah saya upload di grup. Bapak Ibu, saya sedikit menambah saja dari apa yang tadi sudah saya sampaikan. Bapak Ibu harus memastikan Bapak Ibu kepala sekolah, guru, kaprok, guru mapel semuanya harus pernah membaca standar proses. Jangan sampai salah prosesnya, itu ya maksudnya. Jadi jangan sampai salah proses mengajar kita itu, jangan sampai salah. Ada panduannya di standar proses, sudah dikeluarkan standar proses secara nasional. Di KTSP dulu ada standar proses tahun 2013, silakan nanti dilihat, dicek di sana. Yang paling kental di sana adalah ada pertemuan yang ada 13 komponen itu yang dulu. Itu maksudnya, yang ada 13 komponen dulu di pertemuan awal, pertemuan inti, pertemuan penutup. Itu di standar proses. Silahkan itu dicek, dilihat kembali. Kemudian yang sekarang diterbitkan lagi Permendikbudristek nomor 56 tahun 2022. Silakan itu dilihat, dicek, Pak. Jangan memahami itu dari atas sampai bawah, dicek. Kebutuhan minimal modul ajar atau RPP yang dulu ada di sana, ada di Permendikbudristek itu. Silakan. Nah, Bapak Ibu ketika mengajar sesungguhnya, mohon maaf ini saya sampaikan, ini pendapat saya pribadi dan sekaligus pernah dikonfirmasi oleh ahli, mengatakan bahwa kalau kita semuanya mengajar tidak sesuai dengan standar proses yang ada, minimal tidak sesuai dengan standar proses yang ada, berarti kita telah melakukan malpraktek teaching. Nah, selama ini kan kita pernah mendengar malpraktek medis ya. Kalau malpraktek di medis seperti apa, Pak? Akibatnya seperti apa? Fatal sekali. Bisa mati, bisa kolak, bisa pingsan, bisa cedera, betul ya? Bisa cedera dan lain-lain. Sekarang kira-kira kalau malpraktek teaching terjadi, apa akibatnya kira-kira? Jadi koruptor. Itu akan luar biasa. Dehumanisasi juga bisa dehumanisasi, bisa dehuman. Coba Bapak Ibu bayangkan sekarang, pada masa kolonial Belanda, pendidikan yang kita terima seperti apa? Ya, pendidikan yang kita terima pada masa Belanda seperti apa? Kita tidak boleh pintar, harus nurut terus, ngikut terus. Tapi pada zaman sekarang sudah harus berubah itu saja. Maka ketika kita melakukan pembelajaran, proses pembelajaran tidak sesuai dengan standar proses minimal, berarti sebenarnya kita juga telah melakukan malpraktek teaching. Secara hukum mungkin itu bisa dituntut. Mungkin saya katakan, karena belum tahu persis saya. Itu maksudnya, sehingga penting sekali kita memahami standar proses yang ada. Karena itu silakan dibandingkan standar proses yang ada pada KTSP yang lalu dengan standar proses yang belakangan, yang nomor 56 tahun 2022 yang mendampingi kurikulum Merdeka. Bapak Ibu, kalau dalam proses pembelajaran metode pendekatannya tidak dilakukan sesuai rekomendasi dengan standar proses yang ada, sesuai dengan kurikulum Merdeka yang ada, maka akan sangat mungkin anak-anak tidak bisa menguasai keterampilan abad 21. Itu sudah pasti. Kalau Bapak Ibu mengajarnya masih tetap seperti konvensional yang lama, dengan pendekatan yang lama, memberikan tugas, ceramah, mencatat, sudah pasti anak-anak tidak akan memiliki keterampilan abad 21. 4-nya pasti tidak mungkin dapat. Tidak mungkin dapat sudah. Yang berarti prosesnya kurang pas. Yang berarti atau dalam bahasa lain berarti prosesnya ini salah. Otomatis pula anak-anak tidak akan mengalami, tidak memiliki keterampilan yang diinginkan. Padahal keterampilan abad 21 itu sekarang sangat dibutuhkan oleh anak-anak. Sehingga dalam desain pembelajaran di Bapak Ibu dulu, ketika menyusun desain lesson design atau lesson plan atau LTP dulu namanya, sekarang modul ajar, harus dituangkan di situ. Sehingga sebaiknya ketika menyusun modul ajar dilengkapi sekalian, bukan
sekedar kebutuhan minimal. Apalagi teman-teman yang beginners, pemula, apalagi, maka lebih baik dilengkapi sekaligus untuk mempersiapkan dokumen administrasi untuk akreditasi. Saya pikir tambahan saya itu saja. Tolong pada kepala sekolah kurikulum khususnya atau yang ikut memahami, dijabarkan kalau perlu standar proses yang ada. Salah satu dari 8 standar yang ada. Begitu ya. Terima kasih Pak Irfan. Mohon dilanjutkan. Bapak Ibu masih sangat banyak yang harus disampaikan. Kemudian nanti setelah istirahat siang, makan siang, sholat siang, teman-teman kepala sekolah saya minta untuk bergabung di ruang manajemen. Teman-teman kurikulum dan kampung termasuk moderator tetap di sini dengan materi yang lain. Nanti Pak Yusuf mendampingi di ruang bawah di manajemen. Terima kasih. Monggo Pak. Baik, sebelum ke Pak Irfan, tadi saya baca di ada praktik baik ya. SMK MU dan SMK DU ini sudah membentuk. Jadi nanti Bapak Ibu di masing-masing SMK-nya harus membentuk juga. Namanya adalah komunitas praktisi. Apa itu komunitas praktisi? Komunitas praktisi adalah wadah belajar antar kepala sekolah. Dengan antar kepala sekolah berarti Pak Madi sudah tutup yang anggotanya kepala sekolah. Kalau jenengan bisa dalam pendidikan, wadah belajar antar guru, ya, saling berbagi tentang praktik baik. Jadi biasanya tadi kan gitu ya, praktik baik. Jadi nanti tahapannya ada 3. Ya. Tahap merintis. Tahap merintis satu segera membentuk komunitas praktisi SMK Budaya, komunitas praktisi SMK 17 Buncar dan seterusnya. Anggotanya karena antar guru hanya guru dan kepala sekolah. Ya. Segera bentuk itu. Ya. Jadi di komunitas itu, karena komunitas belajar, wadah belajar, maka tidak ada gurauan, tidak ada ejekan. Kalau anggotanya nanya, jangan sudah muat, nggak boleh tertawakan. Ya. Jadi praktik baik dengan ini saya pernah mengalami dan berhasil. Solusinya sampai itu yang kritis. Kemudian yang tahap kedua itu adalah kesinambungan. Di kesinambungan itu nanti dengan juga punya jadwal rutin. Bulan ini komunitas praktisi akan membahas apa? Ya, sampai kemudian narasumber misalkan ya, topiknya nanti di komunitas praktisi misalkan rata-rata komunitas praktisi untuk perempuan yang datang misalkan Pak kami sulit di TV terserah. Misalkan di anggota itu ada yang menguasai, jadikan narasumber boleh mendatangkan. Ya. Kemudian yang ketiga yang dilakukan oleh Pak Madi sekarang, ya, merawat keberlanjutan, berbagi dan menyebarluaskan ke satuan pendidikan. Ini berarti Pak Madi ini sudah merawat keberlanjutan, sudah berbagi, sudah menyebarluaskan. Ya, jadi nanti tetap setiap bulan boleh, setiap minggu boleh berteman, setiap hari boleh. Ya, ada yang setiap minggu. Contohnya TK itu setiap minggu, setiap Jumat. Karena TK kan rata-rata ibu guru, nggak ada kewajiban soal Jumat. Mereka setiap Jumat ketemu. Ya, ada yang guru-guru SD itu setiap Sabtu. Tapi kalau SMK tiap minggu kayaknya ini akan mengganggu. TP atau hadiah disampaikan boleh tiap bulan. Jadi itu ya. Jadi praktik baik ya. Jadi hari ini Pak Madi ya sudah menyebarluaskan praktik baik ya. Jadi berarti komunitas praktisi di DU sudah jalan ya. MU gitu ya. Ya MU gitu. Termasuk nanti misalkan Bapak Ibu ya, Bapak Ibu membutuhkan materi apa ya. Tadi sudah saya Pak Madi ya, karena
yang tahap 3 tadi, saya kadang-kadang bawa Pak Irfan, saya kadang-kadang membawa dari MU, misalnya Pak Arif dengan Bu Ovi, dan kemudian nanti dengan akan dapat giliran nanti, ya mungkin Bu Asbiyah, mungkin Bu Umi, atau mungkin Bu Rahmi, atau perusahaan nanti saya bawa, atau mungkin Bu Puput, ya. Jadi kalau yang sudah melampaui itu, ya melampaui dari merintis dulu, kemudian istirahat, kemudian dengan punya pengalaman baik, itu nanti tahap 3 itu menyebarluaskan informasi itu segala itu. Ya, jadi segera Bapak Ibu ya bisa dengan membentuk komunitas praktisi. Ya, terima kasih. Lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sepertinya ini baru mulai ya. Tadi sudah sampaikan kabarnya sama Pak Yusuf, sama Pak Maki. Ini juga, tapi kita mungkin sajanya langsung saya awal. Ini yang menjadi mungkin yang bisa kita carikan dengan semua. Kita menyusunkan yang namanya perencanaan melalui program nasional. Jadi tata cara kita untuk menerjemahkan bagaimana CD capaian pembelajaran itu bisa tersusun, maksudnya bisa terurai menjadi konten, kemudian kompetensi, termasuk variasi belajar, termasuk juga memasukkan nilai profil belajar Pancasila. Jadi ada 4 tahapan kita yang harus kita jalani nanti, mulai dari memilih CD sesuai dengan mata pelajaran kita, itu sudah menjadi bagian 1. Kemudian dari situ akan di-breakdown menjadi yang pertama adalah kompetensi apa saja yang akan kita bangun. Kemudian kontennya apa? Nah itu setelah kompetensi kemudian kontennya ditemukan, nanti akan kita tentukan elemen CD-nya yang utama itu apa. Setelah itu baru kita tambahin variasinya, yakni pembelajaran level 1, kemudian ditambah dengan nilai karakter dalam bentuk profil pelajar Pancasila. Itu Bapak Ibu akan menemukan yang namanya analisis capaian pembelajaran. Setelah itu kita tambahkan lagi nanti, yakni dari tujuan pembelajaran. Kalau dulu di kurikulum 13 itu menjadi tadi kompetensi dasar, sekarang di yang IKM ini menjadi tujuan pembelajaran. Kalau dulu KD, baik KD 3 maupun KD 4 itu ditetapkan dalam Permendikbud, sekarang yang ditetapkan hanya PP-nya saja. Bedanya. Artinya sekolah diberikan keleluasaan untuk menentukan capaian, menemukan tujuan pembelajaran masing-masing. Atau istilahnya sekolah bisa menetapkan kompetensi apa yang harus dicapai sesuai dengan persyaratan capaian. Masing-masing antara sekolah satu dengan sekolah yang lain saya yakin akan beda. Nanti kita akan coba sama-sama. Karena waktunya hanya hari ini saja, mungkin nanti berakhir sampai jam 2 mungkin ya. Jadi kita akan coba satu, kita praktekkan, kita tunjukkan yang sudah kita share dengan tadi. Itu nanti tahapannya seperti apa. Setelah itu nanti Bapak Ibu coba akan melakukan analisis capaian pembelajaran dengan capaian yang berbeda. Sepakat ya? Itu sebagai target kita. Jadi setelah kita jelaskan, nanti mencoba untuk membreakdown capaian pembelajaran menjadi tujuan pembelajaran, kemudian berikutnya menjadi alur tujuan pembelajaran. Kalau di file yang kita
Dan itu sudah kita coba kita ikutkan, mulai dari situ akan mengalur pada program tahunan, program semester, kemudian hingga ke modul akhir. Hanya saja untuk bekerja ke sana harus paling tidak mengerti kata kunci yang digunakan dalam penentuan atau pengurutan dari penyusunan program tahunan atau program semester. Nanti sambil kita sampaikan. Kemudian yang terpenting lagi, setelah CP dan ATP itu selesai, kita akan masuk pada yang namanya modul ajar. Modul ajar, di mana modul ajar itu yang terbaru standar proses pembelajaran itu menggunakan Permendikbudristek nomor 16 tahun 2022. Nanti sambil kita bukakan, kita akan share juga. Jadi mulai standar SKL, standar kompetensi lulusan, itu juga berubah menjadi nomor 5 tahun 2022. Standar isinya menjadi nomor 7 tahun 2022. Kemudian standar SKL, kemudian standar proses. Standar prosesnya nomor 16 tahun 2022. Yang terakhir standar penilaiannya nomor 21 tahun 2022. Itu semua Bapak Ibu bisa dipahami. Saya pun juga masih mencoba untuk membaca semua itu, terutama yang terakhir di standar penilaian. Karena standar penilaian ini tahun kemarin saat kita di kita pertama, standar penilaian itu belum muncul. Akhirnya di menjelang semester itu baru muncul. Setelah dimunculkan, rapot yang kita gunakan berbeda. Melihat dari struktur, jadi cerita tahun yang lalu, kita itu ada 2 rapot di kelas dulu. Yang pertama adalah rapot biasa normal mata pelajaran, yang kedua rapot P5BK. Itu masing-masing berdiri sendiri. Jadi rapot yang berisi tentang mata pelajaran dan nilainya itu ada sendiri, ditambah rapotnya dengan deskripsi nilai. Peserta didik mampu nilai. Jadi di lain waktu mungkin kita juga bisa sharing bagaimana memformaliskan rapot supaya nanti lebih mudah untuk menerjemahkan deskripsi dari rapot. Nanti di lain waktu saja. Hari ini mungkin kita masih kita SMK Darul Muda. 6 elemen itu kita menyebutnya namanya DPK 1, DPK 2, DPK 3. Ada di program kalian yang membaginya hanya DPK 1, DPK 2. Dasar program keahlian 1, dasar program keahlian 2. Di rapor pun nanti juga ada situ. Di rapor nanti yang muncul kalimat elemennya ini. Jadi misalkan raportnya di situ elemennya proses bisnis di bidang teknik, jaringan komputer dan telekomunikasi. Itu yang muncul nanti yang dinilai. Jadi tidak DPK 1, tidak DPK 2. DPK 1, DPK 2 itu dalam rangka kita memudahkan mendefinisi dan sekaligus membagikan kepada guru mata pelajaran. Isinya nanti yang mengisi kompetensinya atau capaian pembelajaran ya guru yang mengajar itu sesuai dengan distribusi DPK masing-masing. DPK C ini dipecah menjadi 3 dari 6, dipecah menjadi 3, DPK 1, 2, dan 3. Dan itu baru karena satu guru ada ambil elemen 1 dan elemen 4. Ada yang ambil elemen 2 dan 3. Ada yang ambil elemen 5 dan 6. Masing-masing program kalian berbeda, tergantung kebijakannya dari masing-masing. Terkadang ada elemen 1 dan elemen 2 ini diambil oleh satu guru, boleh. Di APHT itu juga ada 6 elemen juga, tapi ngambilnya beda. 1 dengan 6, kemudian itu DPK 1, 2, 3, 4, 5 itu DPK 2. Akhirnya pelajarannya beda. DPK 1 hanya mengajar tajam sesuai dengan porsi pembobotannya, kemudian DPK 2 mengajarnya berapa jam.
karena totalnya 12 jam. Tergantung lagi-lagi tergantung dari kebijakan masing-masing. Jangan sampai materinya banyak hanya dikasih jamnya kecil, ngumpet gurunya yang ngajarin. Materinya sedikit dikasih jam banyak, bingung harus kali. Kali lagi gitu Pak. Nah, makanya harus buat proporsi yang sebisa mungkin sesuai dengan pembobatan pada elemen yang ada di program harian. Ini sengaja saya ambilkan contoh di kejuruan. Kenapa? Karena kejuruan itu dikasih pembobatan global. Jadi di kita itu 12 jam. Kalau mata yang lain sudah pasti agama 3 jam, PKN 2 jam, bahasa Indonesia 4 jam, kemudian bahasa Inggris 4 jam juga. Kemudian yang masuk pada program harian bahasa matematika, bahasa Inggris 4 jam, kemudian matematika berapa jam? Matematika 4. Ya. Kemudian sifat ini bobotnya 6 jam. Kemudian informatika 4 jam. Bapak Ibu, untuk pembelajaran yang sifat, ini adalah pembelajarannya berbasis proyek. Makanya nanti dalam pembelajaran sifat tidak boleh sifat itu hanya mencatat saja. Harus ada proyek 1, proyek 2, proyek 3. Kalau misalkan sifat itu 6 jam per minggu, bayangkan 6 jam per minggu kali 18 jam per semester. Sudah berapa? 108 jam. Ada 144 jam. Itu kalau ngajarnya tidak proyek, gurunya mengumpet itu. Kenapa? Dengan pembelajaran proyek itu yang pertama begini. Memang untuk pembelajaran proyek Bapak Ibu akan belum terbiasa bagaimana mengendalikan pembelajaran proyek. Proyek itu yang pertama harus ditemukan adalah inti permasalahan. Apa yang harus dicapai dari anak-anak. Setelah permasalahannya nanti ditentukan, kemudian baru anak-anak diorganisasi dalam pembelajarannya, kemudian baru eksplorasi, pengambilan data, pelaksanaan proyek yang terakhir adalah presentasi data dan hasil kesimpulan. Kalau itu dengan sampaikan semua sudah pasti standar prosesnya yang mengakomodir dari 4C itu akan tercapai. Identifikasi masalah, anak-anak harus teliti. Untuk membentuk sebuah organisasi pembelajaran, anak-anak harus kolaborasi. Gak mungkin pembelajaran untuk proyek anak-anak bekerja sendiri, itu tidak bisa. Harus kolaborasi. Kemudian berikutnya keterangan bagaimana anak-anak menyampaikan data, kemudian membahas data, itu harus terus namanya komunikasi. Ya, harus itu namanya komunikasi. Kita yang ada di dalam saja, saya baru merasakan mungkin kalau yang dulu pembelajaran walaupun di kejuruan ya sudah kita kasih, oh ini anak-anak, ini buat ini, kemudian prosedurnya ini. Tapi tanpa kita lalui dari proses bagaimana berpikir-pikir. Sekarang beda. Anak-anak ini buat ini, referensinya dari ini, alamat YouTube-nya ini, kemudian nanti disampaikan apa kesimpulan yang akan dicapai berikutnya. Loh, ngajar berapa jam lu nggak tahu banget kan tinggal nunggu. Biasanya anak berubah. Apalagi kalau kita itu belum selesai internetnya ngajar bisa sendiri. Nah, ini tantangan kita. Kalau dengan pembelajaran berbasis proyek, kebutuhan untuk bisa proyek internet adalah sebuah kebutuhan yang harus kita makan. Tanpa itu, guru dan muridnya akan kolaborasi. Ya, itu nanti mungkin dari kebijakan sekolah, kalau misalkan kita memang merubah cara belajar kita menjadi pembelajaran abad 21, fasilitas juga harus bisa dievaluasi kembali untuk bisa dipenuhi walaupun tidak semuanya. Tapi namanya guru sebagai jalan tidak kurang anak. Di sekolah internet yang angel, tugas dikasih dari sebelumnya. Materinya itu
Sehari sebelumnya materi sudah tersampaikan ke anak-anak. Silakan browsing. Kalau anak dalam 24 jam ternyata masih punya alasan yang tidak berarti itu masih kalah kalau begini. Percaya nggak percaya kalau orang itu mau sesuatu suami bukan sama saya. Ya kan ada alasan lagi anak. Pak, sekarang pelajaran itu ada dua kok. Semuanya kasih keluarga ya, cuma dua lagi. Jadi kemudian sebenarnya juga kembali karena kadang-kadang antar guru kita masih kurang bisa koordinatif ya. Kasih proses gurunya kasih proses semua. Maka kesempatan waktunya kadang belum seperti itu. Nah ini yang menjadi tantangan bagi kita. Makanya untuk yang kedua sekali lagi saya menekankan pada kejuruan karena kejuruan ini mulai masuk menjadi awal sampai entek baru dikembalikan. nanti yang kedua akan kita Awalnya sing lanang semangat ya. Masuk kemudian kelas karena HP yang. ya Udah sih. sebelum saya Tutup masuk dong, lagi enak. saya akan menambahi dari yang disampaikan Pak Isu tadi tentang pembelajaran proyek ya. Tadi di distribusi itu ada pendidikan agama dan budi pekerti, intrakurikuler 90 jam, proyek P3, proyek P5, proyek penguatan profil belajar Pancasila itu 18 jam, di total 108 jam. Kalau kita lihat yang terakhir 108 jam itu dibagi 36 minggu akan ketemu 3 jam per minggu. Dihitung rata-rata, intranya adalah kedapatan 2,5 jam per minggu. Yang setengah jam pembelajaran proyek. Karena di situ pembelajarannya kita nggak mungkin ngajar proyek setengah jam. Proyek itu kalau pengalaman kita mengajar, tak mungkin proyek itu hanya dilalui 1-2 jam. 1 hari saja, itu terkadang beberapa proyek sudah selesai. Bahkan ada yang proyek itu sudah selesai 2 kali 8 jam. Artinya 2 hari baru proyek itu selesai. Nah, untuk itu yang harus dilakukan sebagai wakil kurikulum nanti untuk di pembelajaran proyek, maka agendakan yang namanya kalau bisa minggu proyek. Supaya apa? Di minggu proyek itu semuanya bisa persiapan. Misalkan PAI dengan PKM mungkin sama-sama membagikan begitu, tapi kasih proyek yang sama, tapi cara penilaiannya berbeda. Ya, setelah dikumpulkan semacam ketemu PPKN dan PAI kok bisa dikumpulkan selama 2 hari. Itu yang misalkan ini proyeknya bahasa Inggris ketemu dengan kolaborasi dengan matematika, boleh. Seni budaya proyeknya kolaborasi dengan olahraga, sudah boleh. Tergantung nanti bagaimana kita men-setting pembelajaran itu menjadi pembelajaran proyek. Yang lebih enak lagi, kalau sekolah misalkan punya kegiatan, sekolah punya kegiatan, proyek ikutkan saja. Itu apa mudah? Kita tidak hemat biaya kita. Ambil contoh, kita di Darul ini hari ini adalah program siswa nyantri periode kedua. Kepada siswa nyantri gimana konsernya? Jadi siswa nyantri itu anak-anak yang tidak belajar di pondok pesantren itu kita ajarkan yang namanya belajar nyantri selama 1 minggu. Jadi budal sekolah tak berangkat, tak saling barang di tempat di asrama, nanti sekolahnya berangkat dari asrama selama 1 minggu. Targetnya apa? Kami ingin mendeteksi, ingin menilai asesmen diagnostiknya dari anak-anak, bagaimana kemampuan ngajinya, sholatnya, berwudunya, sholat dan lain sebagainya. Itu menjadi kegiatan bersama itu. Nah, itu untuk mapel PAI, udah proyeknya itu saja. Dan kasih proyek. Lalu kemudian misalkan nanti punya proyek penghijauan pantai, boleh. Olahraga masuk sana, kerja masuk sana. Bagaimana katanya?
Ya, sebelum proyek itu dilaksanakan, Bapak Ibu guru silakan merancang proyek yang akan dibuat untuk memenuhi standar pembelajaran proyek. Standar pembelajaran proyek itu mulai dari setting tujuan atau permasalahan, lalu perorganisasian, pelaksanaan, presentasi, dan yang terakhir adalah konklusi atau kesimpulan. Itu yang dipakai. Walaupun anda boleh nanti tingkatnya seperti apa, yang penting tahapan-tahapan itu bisa dilakukan dari masing-masing mata pelajaran. Ini bagian perencanaan kita terkait dengan aplikasi pembelajaran dan bagaimana menguatkan pembelajaran pada pembelajaran proyek. Jadi sekali lagi pembelajaran proyek tidak bisa dikalikan di setiap minggu, itu sangat menyusahkan. Misalkan pembelajaran proyeknya ini akan hanya setengah jam itu baru mulai sudah habis. Tapi kalau dikalikan setengah jam berarti kalau 18 itu berarti 9 jam. 9 jam itu kalau kita itu berarti 1 hari. 7 saja. Ya, paham ya? Itu 9 jam 7 saja. Kalau kita gabung dengan PPKN mungkin akan menjadi 2 hari. Nah, itu praktisnya. Kemudian Bapak Ibu, kita akan coba mulai dari analisis capaian pembelajaran. Yang dikatakan. Oke, Bapak Ibu, ini pada fase peserta didik mampu memahami proses diskusi pada bidang teknik komputer dan telekomunikasi, itu kita ambilkan dari capaian yang tadi. Kopi ada. Di kopi ke situ, kalau misalkan nggak mau di kopi, saya baca kopi teksnya, terus pokoknya uang jurusan itu pintar, supaya bisa masuk ke sana. Kalau nggak bisa masuk, dipaksa. Ya, setelah itu, yang boleh langsung aja. boleh membuat. Yang boleh itu bisa diangkat. Kalau bisa kopi mapelnya masing-masing aja. Ya, Siapa? Wima. Ini kopi mapelnya. Ya. Terus yang lain, ya langsung kalau ada hasilnya, yang buat laptop. Oke, ada jadi pastinya ada. Ini ada. Oke, dah. Oke, Bapak Ibu, yang pertama kali kita detail itu adalah elemen CP. Jadi ada capaian pembelajaran, kita belajar dulu adalah elemen CP. Di sana coba perhatikan di elemen CP, biasanya kata kunci di elemen CP itu adalah setelah kata mampu, ya. Setelah kata mampu, coba perhatikan di kalimat pertama setelah mampu. Di sana ada pada fase E peserta didik mampu, oke, potong aja mampu ini. Artinya kompetensi di belakangnya, elemen CP-nya memahami proses bisnis pada bidang teknik komputer dan telekomunikasi. Sudah sampai ke situ. Ini elemen CP-nya. Kemudian setelah itu biasanya akan diikuti kalau di sana ada proses berikutnya itu menjadi kontennya. Ya, menjadi kontennya. Jadi untuk yang elemen CP-nya memahami proses bisnis pada bidang teknik komputer dan telekomunikasi. Kemudian ini elemen CP-nya. Kemudian di sebelumnya ada konten, kolom konten. Di kolom konten ini kita akan belajar juga setelah elemen CP di situ ada konten apa saja. Perhatikan Bapak Ibu, konten ini kadang-kadang ada juga termasuk dalam CP. Terkadang juga ada konten itu eksplisit dari CP yang ada. Kalau konten itu adalah implicit, maksudnya implicit. Kalau implicit berarti kita harus mencari sendiri kira-kira yang cocok kontennya ada kontennya apa. Tapi kalau eksplisit sama. Contoh, ya, di bidang teknik komputer dan telekomunikasi meliputi. Setelah meliputi itu pasti adalah subkonten atau kontennya. Ya, karena di sini customer handling, perencanaan, analisis adalah include pada
Oke. Sehingga kita bisa terjemahkan konten yang pertama adalah customer handling. Kemudian di bawahnya konten yang kedua perencanaan. Konten yang ketiga analisis kebutuhan pelanggan. Konten yang keempat strategi implementasi, dan yang terakhir adalah konten pelayanan terima. Nah, itu caranya. Kalau Bapak Ibu mau jelas, nanti coba di situ yang lain. Karena masing-masing akan punya variasi. Bagaimana saya sampaikan tadi, kemudian setelah kata mampu biasanya diikuti dengan elemen titik. Setelah elemen titik ada kalimat pendukungnya, itu bisa menjadi konten. Nah, perlu diperhatikan ada yang konten itu dalam terimplikasi. Dalam kalimat itu ada yang eksplisit kita muncul di sini. Kalau yang eksplisit kita sudah mengambil saja, ini eksplisit yang mudah. Jadi customer handling, perencanaan, analisis, kebutuhan pelanggan, strategi implementasi dalam kurun instalasi dan konfigurasi dan monitor itu jadi satu konten. Kemudian yang terakhir adalah pelayanan pelanggan. Pelayanan pelanggan sebagai implementasi penerapan budaya mutu atau ini kita disebut dengan pelayanan terima. Oke, Bapak Ibu, mendeklarasi CP menjadi elemen CP dan kontennya ada kira-kira yang dimana? Pak, yang bawa laptop langsung ngambil CP-nya. Monggo. Bawa laptop. Kalau jenengan misalkan mau mempresentasikan yang lain atau mungkin mengambil contoh yang lain boleh. Kalau misalkan dulu, ini satu. Begini Bapak Ibu, halo. Halo. Saya akan berikan contoh satu konten, satu elemen sampai ke belakang nanti akan muncul pada alur tujuan pembelajaran. Oke ya, satu saja nanti yang lainnya bisa terjemahkan masing-masing. Oke, Pak Amin geser, udah kita dulu. Perhatikan, kita akan coba mulai dari konten customer handling, kemudian dengan elemen CP memahami proses bisnis pada bidang teknik komputer dan telekomunikasi yang berbackground sedikit kebiruan, itu tidak usah detail. Karena itu adalah formulasi yang kita buat untuk membentuk kalimat yang ada. Kita misinya di mana? Misinya adalah pada kompetensi dan keterangan kami setelah bisa pembelajaran yang sudah belajar. Oke, di sini ada komponen belajar. Tadi Bapak Ibu ada komponen belajar ada 4C. Jadi keterampilan abad 21 yang harus masuk pada masing-masing pembelajaran kita. Minimal ditampilkan satu saja. Kalau mereka misalkan ini, saya menampilkan dua kolaborasi dan komunikasi karena ini lebih banyak ada presentasi. Oke. Kalau misalkan saya tampilkan customer handling, karena dalam hal ini anak-anak butuh untuk berdiskusi dengan teman-temannya, maka saya kasih komunikasi dan kolaboratif. Oke. Kalau misalkan dikatakan butuh kreatif, boleh dilakukan kita boleh, tapi tidak harus tempat-tempatnya masuk. Satu saja boleh. Tapi kalau bisa dua, ngapain tidak yang dua? Paham ya? Jadi tergantung karakter, elemen dan kontennya nanti seperti apa. Oke? Kemudian berikutnya sekarang kami ikatan gotong royong. Oke? Coba kami sebentar ke kanan dulu. Akan yang ini. Oke. Oke, Bapak Ibu ya. Saya akan berikan percobaan dulu aja. Pak kami komponen variasi belajar itu detail dulu aja Pak kami. Atau di kopi kesempatan itu detail. Apa yang terjadi pada perumusan ini? Oke. Maka Bapak Ibu akan melihat perumusan tujuan belajarnya tidak lengkap. Jadi mampu totalitas. Oke. Pada saat detail itu kita formulasikan, ya. Jadi kalau seperti itu nanti kita akan berjalan ke kanan. Ke kanan, ke kanan.
Oke, ada kata lagi? Ya, oke. Masuki pada nilai profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu walaupun ada jam proyeknya sendiri, tapi di setiap item dari capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran itu harus masuk yang namanya profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, di situ ada PPP 1, artinya profil pelajar Pancasila 1, 2, 3, 4, 5. Saya sediakan kolom sampai 6. Di situ pada saat dengan korban ekspresi di situ sudah muncul, oke yang itu ada 6-nya ya. Beriman, bertakwa, dan berangkat mulia, berkenan global, bergotong royong, kreatif, penawar kritis, dan mandiri. Ini sudah kita settingkan juga. Bapak Ibu tinggal mengisi nanti mulai di PP 1. Kalau misalkan profil pelajar Pancasila saya hanya masukkan 2 saja. Tidak harus surut, tidak harus surut. Satu, ambil satu. Karena kita boleh juga ambil tiga. Terus tiga, ada materi cepat. Berarti kita ambil P2 misalkan. Kalau kasusnya harus pakai dari P2. Boleh. Idealnya dalam pembelajaran P1 itu meningkat dan boleh lupa. Kalau saya melihat lupa saat kapan itu masih lemah. Tapi kalau dari P1 dengan makin cepat, akan sudah belajar. Misalnya dari presentasi kemudian mempraktekkan, nggak bisa. Kalau dulu ya dari P1 kemudian klarifikasi, kemudian diklasifikasi, boleh. Ya, diklasifikasi permasalahannya, kemudian klasifikasi itu terkait dengan sistematika, terkait dengan oke, paham ya? Dan itu tahapan belajar juga. Ini bagian dari konstruksi mereka belajar. Jadi boleh melakukan mix antara praktek dengan teori. Dan itu menunjukkan karena sekarang tidak lagi yang namanya KDP, tidak PKD. Semua itu harus dilakukan. Kita mengidentifikasikan dengan C-nya, di dalamnya sudah ada teori dan praktek. Kalau ini menunjukkan praktek. Nah, paham ya? Nah, tantangan kerjanya di sana mau seperti apa? Lihat referensinya di KKOP dan KKOP. Kira-kira yang sama setelah dengan tadi identifikasi, kita akan lihat hasilnya pada tujuan pembelajaran. Atau tujuan pembelajaran. Oke ya, Bapak Ibu, anggap saja komponen TP1, TP2, TP3, TP4 sudah pas. Kemudian, ya, komponen ini, yang komponen ini ya, di komponen ini, itu Bapak Ibu bisa melakukan resume dari kompetensi tadi, itu apa yang mewakili dari kata kerjanya untuk perjalanan proses tadi. Kalau ini dari proses itu yang penting adalah memahami. Ya, paham, boleh. Kalau misalkan itu totalitasnya kita ingatkan boleh. Memahami alam baik boleh.
Mana tinggal? Berapa juga itu? Ayam goreng laos bunda. Oke ya. Jadi di sana kita buatkan yang terakhir kata terakhir adalah sendiri. Kalau yang satu yang terakhir itu adalah sebagai memahami. Sebentar Bapak Ibu, kalau misalkan contohnya ya, saya juga begini Bapak Ibu, kalau ada itu masalahnya seperti itu, satu saja KTP, coba terangkan hasilnya dari kita mengkonstruksi sekolah ini, mengkonstruksi sekolah masuk pembelajaran, dan KTP mana? Nah, begini Bapak Ibu, hasilnya seperti ini. Setelah kita tadi mulai sertifikasi dan terakhir memahami tadi, itu akan muncul pada alur lingkungan pembelajaran. Awal pembelajaran mengajarkan itu sebenarnya pertama bagaimana semuanya nanti akan merangkum bahasa kompetensi mahasiswa. Paham ya? Kalau misalkan di sini ternyata ada langkah yang perlu ditambahkan, kita harus kembali dari paham ya? Terus? Ya, itu mas dasarnya. Oke, silakan kita tulis dulu. Kalau nanti ada yang mau menampilkan hasil simulasinya untuk bukti pembelajaran kita, maka nanti disesuaikan setelah usaha dan nanti dikasih juga sebelum menampilkan. Iya. Ini kan yang sekarang pertama kali. Ya, bisa juga. Bapak Ibu, Pak Tamin satu Pak Tamin. Yang mau dituliskan, saya hanya menampilkan satu tadi yang terdiri pada tingkatan ADB-nya. Sekarang dua lagi ke ACP Pak Tamin. Ke sebelah kanan sendiri. Nah, setelah identifikasi ada pada kalimat, oke. Itu ada yang TP1, TP2, TP3, TP4, oke ya. Itu dari susunan tadi itu dari dengan tribut. Jadi kalau tadi kita mengisi 4 langkah ya, berarti yang harus kita simpan. Itu ada begitu kita klik di situ Pak Tami akan muncul keterangannya. Iya. Kalau kata kerja tadi itu adalah sikap, maka kita proses. Kalau itu adalah pengetahuan, kita KTP. Kalau itu adalah keterampilan, kita ketikkan. Maka yang muncul, kalau sikap berarti misalkan sebelumnya adalah dengan benar. Kalau pengetahuan dengan baik. Kalau pengetahuan dengan benar, kalau keterampilan dengan tepat. Itu studi yang digunakan dalam proses. Oke. Sikap baik. Kalau pengetahuan benar, kalau sekalian tepat. Lagi kita manusia di semula. Kita lihat dulu ya. Apa dokumen? Oke. Jadi yang terakhir sebelum kita break, terima kasih. Nanti. Ya. Tergantung kita mau
Iya. Ya udah, coba bacakan dulu. Katamu ke kiri, katamu ke kiri. Bukan keterangan pertama, TP yang pertama berarti kan agak jauh ya. Ini mungkin belum efektif karena kemarin kita kontribusi juga. Jadi keterangan pertama berarti mengidentifikasi. Mengidentifikasi itu pengetahuan atau tidak? Pengetahuan berarti atasnya P. Padanya P. Nanti keterangan B-nya benar. Kalau menentukan itu apa? Pengetahuan atau tidak? Itu ada pengetahuan. Kalau melaksanakan peraturan pemerintah. Oke, pokoknya salah benar, sama itu boleh masuk pada COVID-19. Oke, kalau sudah ini yang tadi nanti kita akan belajar sekarang dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum, berapa? Kamu tahu? Belum. Ya, aku pakai gimana akunya? Istirahat, coba. Gila. Oh, enak. Aku udah bisa. Tapi aku nggak bisa.